Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan rumus string ya. Rumus string itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari kode-kode tertentu dari nomor-nomor kode karyawan yang telah ada umpamanya ya, atau kode-kode unik dari kode suatu barang boleh, atau kode barcode boleh. Itu jadi dia itu caranya ada dua jenis rumus string, ada rumus left, ada rumus right, ada rumus mid. Tentunya kita ingin mencari tahun masuk. Ketentuannya di sini sudah jelas saya jelaskan ya. Ketentuannya sudah jelas saya jelaskan, yaitu untuk tahun masuk itu dengan menggunakan rumus right, sedangkan nomor urut ini dengan menggunakan rumus mid, sedangkan tempat bekerja itu dengan menggunakan rumus left ya. Nah, sekarang kita masukkan yang pertama dulu, tahun masuk, yaitu menggunakan rumus right. Right, buka kurung, klik dia kodenya apa ya, nomor karyawannya, titik koma. Nah, itu berada pada tahun masuknya berada pada 2 angka aja ya, berarti 2 huruf aja, berarti koma 2, tutup kurung, enterkan. Kenapa dia 2 huruf? Karena pada posisi right itu semuanya yang di sini yang 2 huruf adalah tahun masuk, makanya dia koma 2. Nah, sama dengan saya ulang kembali, right, buka kurung, klik dia di sini, titik koma 2, enterkan. Maka dapat hasilnya. Saya copy aja dia ke bawah supaya dapat secara otomatis ya. Sekarang kita ingin mencari nomor urut pengangkatan karyawan. Nomor urutnya itu berada pada tengah-tengah, yaitu mid. Saya langsung perhatikan ya, sama dengan mid, buka kurung, klik dia ID karyawannya, titik koma, itu berada pada huruf keberapa sampai huruf keberapa dia untuk pengambilan rumus midnya. Berarti kita hitung dia 1, 2, P huruf pertama, T huruf kedua, P huruf ketiga, N huruf keempat, garis penghubung huruf kelima, 0 huruf ke-6. Berarti dimulai dari huruf ke-6, ya, sampai berapa huruf ke depannya yang akan diambil dalam melihat jenis urut pengangkatan karyawannya. Berarti ini kita lihat masing-masing, yaitu 4 huruf ke depan, 4 huruf semuanya ya, atau 4 angka semuanya. Berarti mulai dari huruf ke-6 sampai 4 huruf ke depannya, berarti 6 titik koma 4 ya, tutup kurung, enterkan. Sama dengan mid, buka kurung, klik di sini, titik koma 6 titik koma 4, tutup kurung, enter. Maka kalau sudah tahu cara rumusnya, langsung aja copy ke bawah, karena fungsi daripada Excel itu adalah untuk mempercepat kinerja atau kerjaan yang akan kita hasilkan. Itulah dia fungsi Excel. Jadi dikerjakan satu, langsung aja copy hasilnya ke bawah, akan kelihatan hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke tempat bekerja. Tempat bekerja berarti dia di mana dia bekerja, apakah di PT PN atau apakah di PT BI, PT SA, PLTU atau PT PN. Nah, kita lihat dia sama dengan left ya, buka kurung, klik dia di sini, titik koma. Kita lihat karena ini adalah terdiri dari 4 huruf semuanya. Ini PT PNN 4 huruf, berarti dia ketentuan pengetikannya adalah terdiri dari 4 huruf pada barisan ketentuan di mana dia tempat bekerjanya. Berarti setelah dibuat seperti ini, titik koma 4, tutup kurung, enter. Sama dengan lagi, kita ulang sekali lagi, kurung, klik ini, titik koma 4, tutup kurung, enter. Kopikan aja ke bawah supaya dapat hasilnya secara otomatis. Jadi begitulah cara untuk menentukan atau menggunakan rumus string ya, string. Begitulah cara untuk menggunakan rumus string. Jika nanti Anda dituntut untuk menggunakan rumus-rumus ini. Penggunaan rumus string ini banyak caranya. Ada penggabungan dengan menggunakan rumus lain. Contohnya string bisa digabung dengan rumus left. String ini bisa digabung dengan rumus if.
string ini juga bisa digabung dengan rumus lookup, for lookup, semuanya bisa digabung. Nah, ya, itu caranya. Saya anggap penggunaan rumus-rumus string ini sudah paham ya, sudah paham. Nanti akan saya lanjutkan dengan teori atau materi-materi rumus-rumus logikal lainnya. Sekian dari saya ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, bye bye.